Assalamualaikum, saya Siti Nur Erni dari kelas MJ 102 kelompok 7. Ingin menjawab soal esai nomor 11. Sebuah perusahaan memiliki biaya tetap VC sebesar 10.000 dan biaya variabel per unit 2.000. Hitung total biaya TC jika perusahaan memproduksi 150 unit. Diketahui biaya tetap VC sama dengan 10.000. Biaya variabel per unit sama dengan 2.000 per unit. Jumlah produksi Q sama dengan 150 unit. Ditanya total biaya TC ketika memproduksi 150 unit. Cara perhitungannya, rumus TC sama dengan VC, biaya variabel per unit dikali jumlah unit. Biaya tetap VC sama dengan 10.000, biaya variabel per unit sama dengan 2.000. Jumlah unit 150. Perhitungannya sebagai berikut. Biaya variabel total TFC sama dengan 2.000 dikali 150 sama dengan 300.000. Total biaya TC adalah 10.000 ditambah 300.000 sama dengan 310.000. Jadi untuk total biaya TC ketika memproduksi 150 unit adalah 310.000. Itu saja penjelasan saya untuk esai nomor 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saibatul Zahra, biasa dipanggil Zahra. Saya dari jurusan manajemen dengan nomor induk mahasiswa 2502 0101 0013. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas dari mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Saya akan menjelaskan untuk nomor 12. Silahkan disimak. Di sini ada soal nomor 12. Itu sebuah perusahaan menjual 100 unit produk dan memperoleh penerimaan 500.000. Jika harga per unit naik menjadi 6.000, berapa penerimaan baru jika kuantitas naik menjadi 120 unit? Jadi penerimaan atau total revenue adalah total uang yang diterima perusahaan dari hasil penjualan produk. Total revenue ini punya rumus yaitu TR sama dengan P kali Q, dimana TR itu adalah penerimaannya, P-nya itu adalah harga per unit, dan Q-nya adalah jumlah unit yang terjual. Nah teman-teman, sebelum kita menghitung penerimaan barunya, kita terlebih dahulu menghitung penerimaan awalnya. Jadi rumusnya adalah P awal sama dengan TR dibagi Q. Nah, TR-nya adalah 500.000 dan Q-nya adalah 100. Jadi 500.000 dibagi 100 sama dengan 5.000. Jadi harga awal per unit produk adalah Rp5.000. Selanjutnya kita mencari penerimaan barunya. Di sini kita ketahui bahwa harga per unit naik menjadi 6.000 dan kuantitas penjualannya menjadi 120. Kita gunakan rumus TR sama dengan P kali Q. Di rumus tersebut kita hitung harga penjualan barunya, yaitu harga per unit 6.000 dikali 120 dari hasil unit yang terjual. Dari 6.000 dikali 120 hasilnya adalah 720.000. Jadi hasil dari penerimaan baru tersebut adalah 720.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sina Zakia Rumana dari kelas MJ 102 kelompok 7 ingin menjawab soal esai nomor 13 dan nomor 19. Pertanyaan nomor 13, persamaan penerimaan total R atau harga jual per unit sama dengan Rp25.000 Q. Tentukan nilai harga jual per unit untuk jumlah unit sama dengan 80 unit. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 13. Diketahui R yaitu harga per unit sama dengan 25.000 Q. Q yaitu jumlah unit sama dengan 80 unit.
Untuk mengetahui nilai R untuk Q, yaitu kita tinggal mengalikannya saja, R dikali Q. Rp25.000 dikali 80 unit sama dengan Rp2.000.000. Jadi penerimaan total R untuk 80 unit adalah Rp2.000.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tina dari kelas MJ 102. Dari kelompok 7, saya akan menjawab soal esai nomor 14 dan 19. Nomor 14, jika harga jual 15.000 per unit dan biaya variabel 10.000 per unit, berapa margin kontribusi per unit? Jawaban nomor 14, diketahui harga jual per unit atau P 15.000, biaya variabel per unit atau V 10.000. Yang ditanya margin kontribusi atau MC per unit, maka rumus MC per unit yaitu harga jual per unit dikurangin biaya variabel per unit. Jadi 15.000 dikurangin 10.000. Jadi jawabannya 5.000 per unit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan dari Jakarta. Untuk nomor NIM 2502 01 01 0011. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari pelajaran Matematika, Ekonomi, dan Bisnis untuk bagian esai nomor 15. Mari kita simak. Diketahui Big Event Point atau BEP dalam unit dengan data yaitu FG atau Fixed Cost atau biaya tetap adalah sebesar Rp100.000. P atau harga jual per unit sama dengan sebesar Rp20.000. V atau biaya variabel per unit adalah Rp10.000. Yang ditanya adalah tentukan BEP dalam unit. Rumus BEP unit yaitu di mana FG sama dengan biaya tetap dan P dikurang V adalah kontribusi per unit atau contribution margin per unit, atau biasa dirumuskan adalah BEP sama dengan FG dibagi P dikurang V. Langkah perhitungannya yaitu hitungan contribution margin per unit P dikurang V. Yang P adalah sebesar 20.000 dikurang V-nya itu biaya variabel per unit yaitu 10.000. Jadi 20.000 dikurang 10.000 adalah 10.000. Lalu masukkan ke dalam rumus BEP. BEP yaitu rumusnya FG dibagi P dikurang V. Jadi FG-nya 100.000 dibagi 10.000. Nah, kita dapat hasilnya yaitu BEP yaitu 10 unit. Jadi perusahaan harus menjual 10 unit produk agar mendapat atau mencapai titik impas, tidak untung dan tidak rugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Hayu akan mencoba menjawab pertanyaan soal nomor 16. Sebuah usaha kuliner memiliki biaya tetap Rp3 juta dan biaya variabel Rp12.000 per porsi. Harga jual Rp20.000 per porsi. Pertanyaannya, tentukan BEP dalam unit dan dalam rupiah. Oke, saya akan coba menjawab. Diketahui FC sama dengan Rp3 juta, V-nya Rp12.000 per porsi, dan P
sama dengan Rp20.000 per porsi. Dalam unit kita untuk mencari BEP kita menggunakan rumus Q BEP sama dengan FC per P dikurangi V, yaitu 3 juta dikurangi 20.000, 3 juta per 20.000 dikurangi 12.000 sama dengan 3 juta per 8.000 sama dengan 375 porsi. Sedangkan untuk mencari BEP dalam rupiah menggunakan rumus SBEP sama dengan Q BEP kali P sama dengan 375 porsi kali Rp20.000 sama dengan Rp7.500.000. Jadi BEP dalam unit sama dengan 375 porsi dan BEP penjualan dalam rupiah sama dengan Rp7.500.000. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Wahyu dari kelas MJ 102. Berikut saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari soal nomor 17, yaitu perusahaan dengan FC atau biaya tetap Rp1.200.000, P atau harga jual per unit Rp50.000, dan V atau biaya per unitnya Rp30.000. Pertanyaannya adalah berapa unit yang harus dijual agar mencapai titik impas. Oke, saya akan coba menjawab. Rumus Q BEP-nya sama dengan FC per P dikurangi V sama dengan 1.200.000 per 50.000 dikurangi 30.000 sama dengan 50.000 dikurangi 30.000 sama dengan 20.000. Jadi Rp1.200.000 per 20.000 adalah sama dengan 60. Jadi perusahaan harus menjual 60 unit untuk mencapai titik impas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 18, di sini pertanyaannya, jika FC 10.000 dan TC-nya 40.000 ketika output 150 unit, berapa biaya tetap rata-rata atau AFC? Di sini kita harus mengetahui bahwa rumus rata-rata atau AFC adalah AFC sama dengan FC dibagi Q. Nah, selanjutnya kita hitung biaya tetap rata-rata menggunakan rumus tersebut. Di sini diketahui bahwa FC atau fixed cost atau biaya tetap adalah 10.000 dan Q-nya adalah output senilai 150. Di sini untuk menghitung rata-rata atau AFC kita tidak menggunakan PC yang sebesar 40.000. Jadi AFC sama dengan 10.000 atau biaya tetapnya dibagi 150 dari nilai outputnya. Hasil dari 10.000 dibagi 150 adalah 66,67. Jadi biaya tetap rata-rata adalah 66,67. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 80 unit. Pertanyaan nomor 19, FC atau biaya tetap sama dengan Rp50.000, P atau harga jual per unit sama dengan Rp10.000, dan V sama dengan biaya variabel per unit sama dengan Rp6.000. Berapa keuntungan jika perusahaan menjual 200 unit? Jawaban nomor 19, diketahui
FC sama dengan biaya tetap sama dengan Rp50.000. P harga jual per unit sama dengan Rp10.000. V biaya variabel per unit sama dengan Rp6.000. Jadi pertama kita hitung pendapatan total atau total revenue-nya. Total revenue pendapatan total sama dengan P dikali jumlah unit. Jadi P-nya itu Rp10.000 dikali jumlah unit yaitu 200 unit sama dengan Rp2.000.000. Kedua, kita cari biaya variabel total. Biaya variabel total sama dengan biaya variabel dikali jumlah per unit. Jadi Rp6.000 dikali 200 unit sama dengan Rp1.200.000. Ketiga, kita hitung total biaya. Total biaya sama dengan FC ditambah biaya variabel total sama dengan Rp50.000 ditambah Rp1.200.000 sama dengan Rp1.250.000. Keempat, hitung keuntungan. Keuntungan sama dengan pendapatan total dikurang total biaya. 2 juta dikurang Rp1.250.000 sama dengan Rp750.000. Jadi keuntungan perusahaan adalah Rp750.000. Itu saja penjelasan dari saya mengenai jawaban nomor 13 dan 19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nomor 19, jika biaya tetap Rp500.000, harga jual per unit Rp10.000, biaya variabel per unit Rp6.000. Cara menghitung keuntungan jika menjual 200 unit. Diketahui biaya tetap Rp500.000, harga jual per unit Rp10.000, biaya variabel per unit Rp6.000, jumlah unit terjual 200 unit. Yang pertama, hitung margin kontribusi per unit. Caranya yaitu harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Jadi 10.000 dikurangi 6.000, hasilnya 4.000. Kemudian langkah berikutnya menghitung total margin kontribusi. Total margin kontribusi yaitu margin kontribusi dikali jumlah unit terjual, yaitu 4.000 dikali 200 unit, jadi 800.000. Kemudian cara menghitung laba. Total margin kontribusi dikurangi biaya tetap, yaitu 800.000 dikurangi 500.000, jadi 300.000. Jadi, margin kontribusi per unit adalah 5.000 dan keuntungan jika menjual 200 unit adalah 300.000. Mari kita lanjut. Untuk nomor 20 diketahui fixed cost atau fee sebesar Rp2.400.000. Biaya variabel per unit atau fee sama dengan sebesar Rp15.000. Harga jual per unit atau fee sama dengan Rp25.000. Tanya BAP, Break Even Point dalam unit. Nah, untuk rumusnya sama kayak tadi, caranya BAP sama dengan FC dibagi P dikurang V.
hitungan margin kontribusi per unitnya itu kita kerjakan yang diketahui dulu. P dikurang V. Nah, diketahuinya P dikurang V itu 25.000 dikurang 15.000. Jadi hasilnya 10.000. Nah, maka kita masukkan rumusnya. BEP sama dengan 2.400.000 rupiah dibagi 10.000 rupiah. Nah, kita ketemu nih hasilnya 240 unit. Jadi untuk BEP atau break even point per unit adalah 240 unit. Nah, untuk bagian B, laba jika penjualan 400 unit. Untuk laba sendiri, rumusnya laba sama dengan P dikurang V dikali Q dikurang FC. Masukkan angkanya. Untuk laba, P dikurang V sudah diketahui tadi 10.000. Nah, dikali Q-nya itu 400 unit. Nah, untuk setelah itu dikurang 2.400.000 itu FC-nya. Jadi laba sama dengan 4 juta dikurang 2.400.000 sama dengan 1.600.000. Jadi laba yang didapat ketika penjualan 400 unit yaitu sebesar 1.600.000 rupiah. Nah, sekian penjelasan atau presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Martin Parulian Baban dari kelas MJ 102, kelompok 7. Izin menjawab soal nomor 20. Sebuah perusahaan memiliki FC 2.400.000, V 15.000, dan P 25.000. Soal A, tentukan BEP per unit. Soal B, hitung laba jika penjualan mencapai 400 unit. Izin menjawab. Untuk soal A, BEP atau break even point dalam unit adalah jumlah unit produk yang harus dijual agar total pendapatan sama dengan total biaya, atau laba sama dengan 0. Data yang diketahui, FC sama dengan 2.400.000, V sama dengan 15.000, dan P sama dengan 25.000. Jadi dimasukkan ke rumus BEP, maka BEP sama dengan FC per P kurang V. BEP sama dengan 2.400.000 dibagi 25.000 dikurang 15.000. Maka BEP sama dengan 240 unit. Untuk soal B, laba jika penjualan mencapai 400 unit. Berarti data yang diketahui adalah kuantiti atau jumlah penjualan sebanyak 400 unit. Rumus laba adalah kuantiti dikali P kurang V dikurangi FC. Maka laba sama dengan 400 dikali 25.000 dikurangi 15.000 dikurangi 2.400.000. Maka laba yang didapat 4 juta dikurang 2,4 juta. Laba jika penjualan mencapai 400 unit sama dengan 1.600.000. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.